Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratih, NPM 2013023041, Program Studi Pendidikan Kimia kelas 3A. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan konsep asam dan basa teori Arrhenius. Berikut KD, indikator pengetahuan dan indikator keterampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, sebelum itu, sekarang coba amati gambar-gambar ini. Apa yang kalian temukan? Ada sabun cuci, cuka, jeruk, air mineral, pasta gigi, dan semut, Bu. Adakah kesamaan dari gambar-gambar tersebut? Ada, Bu. Beberapa ada yang tergolong asam, ada yang basa, ada juga yang netral. Betul sekali. Coba sebutkan mana yang basa, asam, dan netral. Kemudian jelaskan alasannya. Gambar 1 dan 2 tergolong asam, Bu, karena dua zat tersebut rasanya masam ketika dicicipi, dan juga karena dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, Bu. Baik, terima kasih. Saya mau tanya, Bu, apakah semut itu asam juga ya, Bu? Betul sekali. Di dalam tubuh semut terdapat cairan asam yang disebut dengan asam formiat. Berarti yang tergolong asam adalah gambar 1, 2, dan 3 ya, Bu? Betul sekali. Bagus. Lalu mana yang tergolong basa dan sebutkan pula alasannya. Yang tergolong basa adalah gambar 5 dan 6, Bu, karena ketika dicicipi rasanya pahit dan dapat mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Oke, terima kasih atas jawaban kalian semuanya. Jadi, kalian di sini menggolongkan asam dan basa berdasarkan warna kertas lakmus dan berdasarkan rasanya. Mari kita bahas ya. Pertama, mengenai rasa. Memang benar bahwa sifat zat asam dan basa dapat diketahui salah satunya dari rasanya. Misal, ketika kita mencicipi jeruk yang terasa masam di lidah, maka jeruk tersebut kita golongkan ke dalam asam. Tapi tidaklah bijak untuk mencicipi tiap larutan yang ada untuk mengetahui sifat asam atau basa. Karena beberapa larutan asam memiliki sifat korosif, seperti pada gambar 7, dan akan berbahaya jika terkena kulit, apalagi sampai tertelan. Selanjutnya, sifat berdasarkan warna kertas lakmus. Hari ini kita akan mempelajari tentang teori asam dan basa Arrhenius, dan kita akan melakukan percobaan yang berkaitan dengan kertas lakmus, seperti yang dikatakan teman kalian tadi. Lalu kita akan membuktikan apakah sifat asam berdasarkan kertas lakmus itu benar atau tidak, dan bagaimana hubungan percobaan yang akan kita lakukan ini dengan teori asam basa Arrhenius. Sebelum memulai percobaan, Ibu mau tanya dulu ya, kalian sudah pernah belajar mengenai asam dan basa kan saat SMP? Sudah, Bu. Baik, kalian pasti pernah kan makan jeruk? Siapa di sini yang suka jeruk? Jeruk rasanya asam kan? Asam dan segar. Lalu pernah tidak tanpa sengaja mencicipi sabun? Terasa pahit bukan? Pernahkah kalian berpikir mengapa suatu zat dapat bersifat asam atau basa? Apa sih yang menyebabkan adanya sifat asam dan basa tersebut? Ya Bu, kenapa ya suatu zat itu bisa asam? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan melakukan percobaan identifikasi larutan asam dan basa. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan diskusi dan rancang percobaan yang mau kalian lakukan. Cari referensi dari buku ataupun internet. Apa-apa saja yang akan dijadikan variabel bebas, kontrol, dan terikat.
alat, bahan, serta bagaimana langkah percobaan yang akan kalian lakukan. Setelah itu, presentasikanlah ke depan dan kita akan diskusikan bersama-sama. Baik, Bu. Sudah selesai ya diskusinya? Coba kelompok 1, apa saja hasil diskusinya? Untuk variabel bebas, kami akan menggunakan larutan HCl 0,1 molar, larutan CH3COOH 0,1 molar, CaCO3 0,1 molar, dan larutan NaOH 0,1 molar, Bu. Dan untuk variabel kontrolnya menggunakan kertas lakmus merah dan biru, Bu. Sedangkan variabel terikatnya perubahan warna pada kertas lakmus, Bu. Bagus. Lalu bagaimana menurut kelompok 2? Apa saja variabel yang akan kalian gunakan? Variabel bebasnya air sabun, larutan cuka, larutan garam, air perasan jeruk, dan air mineral, Bu. Sedangkan variabel kontrolnya ekstrak kulit manggis dan ekstrak kunyit. Variabel terikatnya perubahan warna yang timbul pada indikator tersebut, Ibu. Baiklah, kalau begitu, sekarang kita ambil kesimpulan saja ya. Untuk variabel bebasnya, kita akan gunakan dari usul kelompok 1 dan 2. Tapi tidak semuanya. Kita hanya akan menggunakan larutan CaCO3 sebesar 0,1 molar, larutan HCl sebesar 0,1 molar, larutan NaOH sebesar 0,1 molar, air sabun, larutan cuka, dan aquades. Dan untuk variabel kontrolnya, tiap kelompok akan menggunakan variabel yang berbeda. Kelompok 1 pakai kertas lakmus, sementara kelompok 2 pakai ekstrak kunyit dan ekstrak manggis. Untuk variabel terikatnya adalah perubahan warna pada masing-masing indikator. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, mengapa larutan yang digunakan 0,1 molar, Bu? Apakah tidak boleh berbeda-beda ya, Bu, konsentrasinya? Boleh berbeda-beda, namun disamakan konsentrasinya ini, supaya kalian memahami bahwa pada konsentrasi yang sama, larutan ada yang bersifat asam, dan yang lain ada yang sifatnya basa. Dan juga supaya tidak timbul miskonsepsi pada materi-materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana dengan alat dan bahan yang akan digunakan? Coba kelompok 1. Kalau kelompok 1 menggunakan pipet tetes dan gelas-gelas kimia, Bu. Dan untuk bahannya, kita gunakan variabel-variabel yang telah disepakati tadi, Bu. Lalu bagaimana langkah-langkah percobaannya? Langkah percobaan kelompok 1. Langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kedua, masukkan larutan yang akan diuji ke dalam gelas kimia menggunakan pipet tetes. Langkah ketiga, celupkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam tiap-tiap larutan yang akan diuji. Langkah keempat, amati perubahan yang terjadi pada kertas lakmus. Dan langkah yang kelima yaitu catat hasil percobaan. Oke, lalu bagaimana dengan kelompok 2? Bagaimana rancangan percobaan yang kalian buat? Alat yang kami gunakan adalah tabung reaksi, lumpang dan alu, serta pipet tetes, Bu. Kalau bahannya kami menggunakan kulit manggis dan ekstrak kunyit, serta beberapa larutan yang tadi telah disepakati bersama, Bu. Bagus, lalu bagaimana langkah-langkah percobaannya? Langkah percobaan kelompok 2. Yang pertama, menggerus kulit manggis, kunyit sampai halus dengan menggunakan lumpang dan alu. Kemudian tambahkan air kurang lebih 6 ml. Ulangi langkah ini sebanyak yang dibutuhkan. Kedua, menuangkan kurang lebih 1 ml ekstrak tersebut ke dalam 12 tabung reaksi, 6 untuk ekstrak kunyit dan 6 untuk ekstrak manggis. 3. Teteskan air cuka menggunakan pipet tetes ke dalam ekstrak kunyit, lalu ke dalam ekstrak manggis. 4. Menggoyangkan tabung dan mengamati perubahan warna yang terjadi, kemudian catat hasilnya. 5. Ulangi langkah kerja di atas dengan menggunakan aquades, NaOH, HCl, larutan CaCO3, dan air sabun. 6. Catat hasil pengamatan. Baiklah, Ibu rasa percobaan yang kalian rancang sudah cukup baik. Selanjutnya, silahkan siapkan alat, bahan, dan lakukan percobaan yang telah kalian rancang tadi. Ingat, hati-hati dalam menggunakan alat dan bahan di laboratorium ya. Sekarang coba kelompok 1, tuliskan hasil percobaan kalian di papan tulis.
Terima kasih perwakilan kelompok 1. Sekarang silahkan perwakilan dari kelompok 2 menuliskan hasil percobaannya. Berdasarkan hasil percobaan yang dituliskan oleh teman kalian, adakah yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Untuk hasil percobaan kelompok 1, larutan asam adalah larutan-larutan yang dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, Bu. Lalu bagaimana kesimpulan dari kelompok 2? Kami hanya tahu sifatnya, Bu, tapi tidak tahu cara membuat kesimpulan dari perubahan warna indikator, Bu. Loh, bagaimana bisa tahu sifatnya kalau tak bisa menyimpulkan perubahan warna indikator? Tadi ketika Ibu bertanya apa saja sifat asam dan basa, ada yang menjawab dengan perubahan warna pada kertas lakmus. Memang benar, asam akan mengubah lakmus biru jadi merah, basa akan mengubah lakmus merah jadi biru. Lalu, bagaimana jika kalian hanya diberikan data dengan indikator alami seperti percobaan kelompok 2? Maka dari itu, jangan menjadikan warna pada kertas lakmus sebagai patokan ya. Jangan terpaku hanya pada warna kertas lakmus saja. Lalu bagaimana, Bu, cara menentukan asam atau basanya? Pertanyaan yang bagus. Ibu mau bertanya dulu. Tadi bagaimana kalian menentukan sifatnya? Kan kalian belum tahu larutan tersebut asam atau basa. Saya menebaknya, Bu, dari warna indikator yang mirip, Bu. Coba tolong jelaskan bagaimana maksudmu, Nak. Jadi misalnya pada basa, Bu, kan di situ ada air sabun. Air sabun kan basa ya, Bu. Warna indikatornya coklat dan merah bata. Lalu ternyata NaOH warna indikatornya juga coklat dan merah bata. Jadi saya simpulkan kalau itu basa, Bu, karena sama-sama coklat dan merah bata. Nah, tepat sekali. Memang seperti itulah cara mengidentifikasi asam dan basa berdasarkan warna indikatornya. Kita lihat pada data, ada tidak larutan yang kita sudah tahu sifatnya, lalu lihat perubahan warna indikatornya. Setelah itu, dicocokkan adakah larutan lain yang punya perubahan warna indikator yang sama. Jika ada, maka jadikan mereka satu golongan. Mudah kan? Mudah, Bu. Oh iya, dari tadi kita kan membahas indikator. Lalu apa sih indikator itu? Indikator itu ciri-ciri, Bu. Kalau indikator asam berarti ciri-cirinya larutan itu asam, Bu. Indikator itu tanda, Bu. Jadi misalnya suatu larutan itu sifatnya asam, dia akan menunjukkan tanda kalau asam. Misalnya warnanya merah, Bu. Iya, benar sekali jawaban dari teman-teman. Indikator adalah tanda atau lebih tepatnya dalam asam basa, indikator adalah zat-zat yang mampu menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Oke, kalau begitu sekarang kita lanjut ke bahasan yang selanjutnya. Di awal pembelajaran tadi, Ibu bilang bahwa kita akan mempelajari teori asam basa Arrhenius. Namun, dari tadi setelah kita melakukan berbagai kegiatan dan percobaan, sama sekali belum disebutkan kata Arrhenius. Lalu, apa sih hubungan percobaan yang kita lakukan tadi dengan teori asam basa Arrhenius? Sekarang kita akan melihat hubungannya. Dulu kelas 10, saat belajar larutan elektrolit dan non-elektrolit, sudah belajar cara menuliskan reaksi ionisasi kan? Sudah, Bu. Coba, siapa yang mau membantu Ibu menuliskan reaksi ionisasi pada larutan yang ditulis temanmu? Saya, Bu. Terima kasih, Nak. Coba anak-anak sekarang amati reaksi-reaksi ionisasi yang ada di depan dan hubungkan dengan sifat asam dan basa. Bu, saya masih belum paham, Bu. Baik, Ibu bantu. Sekarang lihat reaksi ionisasi pada larutan yang bersifat asam. Coba kalian lihat pada reaksi ionisasi pada HCl dan CH3COOH. Apa yang kalian temukan? Sama-sama ada ion H+-nya, Bu. Tepat sekali. Tadi Ibu sempat bertanyakan, apa sih yang menyebabkan adanya sifat asam? Nah, jawaban dari pertanyaan ini ada hubungannya dengan kata teman kalian barusan. Ayo, siapa yang mau coba menjelaskan?
Saya Bu, jadi suatu larutan itu bersifat asam jika di dalamnya terdapat H+ ya Bu. Bagus, tapi belum tepat ya. Ayo, siapa yang mau mencoba? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Suatu larutan bersifat asam jika zat yang terlarut tersebut melepaskan ion H+. Oke, lalu kalau basa bagaimana ya? Saya mau menjawab Bu, suatu larutan bersifat basa jika zat yang terlarut dalam larutan itu melepaskan ion OH-. Bagus. Bu, saya mau Ya, bertanya. silahkan. Kalau yang melepaskan H+ adalah asam, yang melepaskan OH- adalah basa, lalu reaksi ionisasi pada CaCO3 gimana ya Bu? Kan dia tidak melepaskan H+ ataupun OH-. Pertanyaan yang bagus. Coba perhatikan lagi hasil percobaan larutan CaCO3. Apa sifat larutan tersebut? Nah, itu dia. Larutan CaCO3 bersifat netral. Adakah yang bisa membantu Ibu menjelaskan mengapa larutan CaCO3 bersifat netral? Saya Bu, larutan CaCO3 bersifat netral karena zat yang terlarut pada larutan tersebut tidak melepaskan H+ ataupun OH-. Sekarang Ibu akan mereview jawaban dari kalian terhadap pertanyaan apa sih larutan asam itu? Atau apa sih larutan basa itu? Kalian menjawab, larutan bersifat asam ketika zat terlarut dalam larutan tersebut melepaskan H positif dan larutan bersifat basa ketika zat terlarut dalam larutan tersebut melepaskan OH negatif. Sekarang Ibu tanya, tadi kalian menyebutkan ada larutan, zat terlarut, dalam larutan terdapat zat terlarut dan pelarut. Misalnya, larutan CH3COOH, maka zat terlarutnya adalah CH3COOH. Lalu, apa pelarutnya? Bu, pelarutnya air bukan ya Bu? Iya, benar pelarutnya air. Jadi, bisa dibilang suatu zat dapat bersifat asam jika terlarut dalam air menghasilkan H positif, begitu pula dengan basa. Sekarang, coba simpulkan apa itu asam dan apa itu basa. Saya Bu, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Nah, itulah pengertian asam dan basa menurut teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, pembawa sifat asam adalah H positif, sedangkan pembawa sifat basa adalah OH negatif. Sekarang, setelah mengetahuinya, larutan manakah yang termasuk asam dan manakah yang termasuk basa? Yang termasuk basa adalah larutan NaOH, yang termasuk asam adalah larutan HCl dan larutan CH3COOH. Oke, berarti sekarang sudah paham ya apa itu asam dan apa itu basa berdasarkan teori Arrhenius? Dalam teori Arrhenius ini ada yang disebut sebagai valensi asam dan valensi basa. Coba cari di buku masing-masing apa itu valensi asam dan valensi basa. Saya mau jawab Bu, valensi asam adalah jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh suatu molekul asam. Coba sekarang dari reaksi ionisasi HCl, reaksi ionisasi asam cuka, siapa yang tahu berapa jumlah valensinya? Saya Bu, valensi asamnya ada 1 Bu. Bagus. Bagaimana nak, sudah mengerti? Mengerti Bu. Bagus sekali. Kalau begitu, semua sudah paham ya dengan valensi asam dan valensi basa. Kalau begitu, tuliskan jumlah valensi asam dan valensi basa pada reaksi-reaksi ionisasi dari tabel percobaan kita ya. Ibu beri waktu 3 menit, lalu langsung dikumpulkan ke depan. Baik, silahkan kumpul semuanya di depan ya. Baiklah anak-anak, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.